Halo, selamat pagi anak-anak. Senang sekali ya kita bisa berjumpa lagi dalam Impact Kids. Apa kabarnya hari ini? Ya, pasti semua dengan sukacita dan dengan tubuh yang sehat. Kita mengucap syukur pada Tuhan dengan mempelajari firman Tuhan melalui Impact Kids ini. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu yuk bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk semua berkat, untuk kasih Tuhan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau baik pada kami dan Engkau selalu berada dan berserta dengan kami. Tuhan, sekarang kami siap untuk belajar firman Tuhan. Tuhan pimpin kami, Tuhan berkati kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak sudah siap dengan Alkitabnya? Yuk kita buka sama-sama. Dari 2 Petrus 3 ayat yang ke-18. 2 Petrus 3 ayat yang ke-18. Kita baca sama-sama ya. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Nah, cerita hari ini adalah judulnya tentang sesuatu yang istimewa. Ada dua saudara sepupu, yang satu bernama Kakak, yang satu bernama Doni. Kakak dan Doni sedang ngobrol bersama-sama di halaman rumahnya Doni. Lalu kakak melihat, wow, keren sekali rumah kamu. Di belakang rumah kamu ada ayunan yang sangat indah. Kamu bisa main setiap hari. Kamu bisa sambil duduk, melamun, atau kamu sedang sambil ingin makan es krim, ataupun ketika kamu sedang ngobrol dengan teman-teman kamu. Wah, senang ya. Kayaknya kalau punya ayunan, aku pengen deh punya ayunan itu. Tapi Doni berkata, biasa saja aku punya ayunan ini karena aku punya semuanya. Wah, lalu kakak berkata, coba aku bisa nginep ya malam ini. Aku pengen main ayunan ini. Tapi kata kakak, aku tidak bisa karena aku besok pagi harus pergi ke gereja dan malam ini aku harus pulang. Lalu Doni melihat kepada kakak. Wah, senang sekali ya kamu bisa pergi ke gereja. Apa saja yang kamu lakukan di gereja? Wah, kalau di gereja saya bisa membaca Alkitab, saya bisa memuji Tuhan, saya juga bisa memberi persembahan, saya juga bisa bertemu dengan teman-teman seiman saya. Senang sekali ya. Aku ingin sih pergi ke gereja, kata Doni, tapi ayahku berkata kamu tidak boleh pergi ke gereja karena nanti kamu capek. Kamu harus pergi ke gereja setiap minggu pagi. Aku sedih sekali, aku ingin bertumbuh seperti kamu. Lalu kakak berpikir, betul juga ya. Ternyata Doni tidak bisa pergi ke gereja. Ternyata aku mempunyai keistimewaan. Aku bisa pergi ke gereja setiap hari Minggu. Aku bisa ketemu teman-teman. Aku bisa membaca Alkitab. Lalu dia bilang, Doni, aku akan menolong kamu. Ketika kamu tidak boleh pergi ke gereja, aku akan mencatat khotbah apa yang dikhotbahkan oleh Bapak Pendeta atau yang diajarkan oleh guru sekolah minggu aku. Aku akan mencatatnya dan aku akan memberikan pada kamu. Oh iya, satu lagi, aku mempunyai Alkitab. Alkitab di rumahku ada beberapa dan aku bisa berikan pada kamu. Kamu bisa baca Alkitab setiap hari. Kamu bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Lalu Doni berkata, kakak, kamu baik sekali. Aku bersyukur aku mempunyai teman seperti kamu. Wah, kakak sangat senang walaupun sebenarnya dia tidak menyadari bahwa dia mempunyai keistimewaan. Dia bisa datang pergi ke gereja setiap hari minggunya. Tidak seperti Doni yang tidak diizinkan oleh ayahnya. Nah, anak-anak, bagaimana dengan anak-anak di rumah? Apakah anak-anak merasa bahwa ayah anak-anak mengajak anak-anak pergi ke gereja? Ibu anak-anak menyuruh anak-anak pergi ke gereja. Bahkan sekeluarga setiap hari Minggu pergi ke gereja. Apakah anak-anak menyadari itu adalah suatu keistimewaan? Anak-anak mungkin tidak menyadari bahwa ada teman-teman di sekitar kita tidak bisa pergi ke gereja. Mungkin ada kendalanya, mungkin mereka sakit, mungkin mereka tidak diizinkan, atau mungkin hal-hal yang lain. Ketika anak-anak bertumbuh di dalam Tuhan, ketika anak-anak pergi ke gereja, ketika anak-anak belajar di sekolah minggu, itu adalah hak istimewa yang sudah Tuhan berikan kepada anak-anak. Anak-anak bisa bersekutu dengan teman-teman. Anak-anak bisa belajar firman Tuhan. Dan anak-anak bisa mendengar bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kalian. Dan bahwa Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Mungkin anak-anak memperhatikan, mungkin ada teman-teman kita yang tidak bisa hadir. Yuk kita bantu mereka. Mungkin mereka perlu Alkitab. Kita kasih, mungkin di rumah kita ada beberapa Alkitab.
Atau mungkin anak-anak bisa menceritakan tentang kasih Tuhan kepada mereka, sehingga mereka tidak merasa kesedihan. Yuk kita bagikan keistimewaan kita kepada teman-teman di sekitar kita, agar mereka juga boleh merasakan kasih Tuhan. Yuk sekarang kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan karena keistimewaan yang sudah Tuhan berikan pada kami. Kami bersyukur untuk keselamatan ketika Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kami. Tuhan, saat ini kami mau bersyukur untuk semuanya itu, dan kami ingin membagikannya kepada teman-teman di sekitar kami, agar mereka juga dapat merasakan kasih Tuhan, dan mereka juga boleh percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih anak-anak sudah dengan setia mengikuti Impact Kids. Tuhan Yesus memberkati.